terima kasih PLN TV telah memberi kesempatan saya untuk memberikan salam kepada seluruh anggota IKPLN seluruh Indonesia. Baru saja di rumah makan CMI yang ada di Cinere diadakan silaturahmi antara para alumni PLN P3B Jawa Bali yang tinggal di Jakarta. Dan pada kesempatan itu ada yang memberikan sharing pengalamannya, antara lain ada 3 orang. Pertama Pak Bambang Hermianto, kedua Pak Suyono, dan yang ketiga adalah saya sendiri. Dan pada kesempatan sharing saya memperkenalkan, menyarankan kepada anggota IKPLN agar walaupun sudah pensiun tetap punya cita-cita, dan salah satu cita-cita yang saya sarankan dan juga menjadi cita-cita saya juga adalah bagaimana untuk mencapai usia 100 tahun. Nah, dengan mempunyai cita-cita itu, maka secara sadar kita akan melakukan perbaikan pola hidup. Dan perbaikan pola hidup itu saya tulis di sebuah buku yang saya terbitkan secara online. Judulnya adalah Memprogram Mencapai Usia 100. Terima kasih. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel IKPLN TV karena akan ada video baru setiap harinya. Itu namanya intermittent fasting. Bagi yang suka puasa, saya katakan kalau seumuran kita masih puasa Senin Kemis itu kurang. Harusnya puasa Daud satu, dan jangan makan sahur, ya cukup minum waktu sahur. Jadi itu nanti Anda selama puasa itu akan intermittent fasting kira-kira 22 jam. Makanya waktu puasa Ramadan saya blasting di WAG, tolong kalau sahur minum air putih saja. Dan itu sudah saya jalani 4 tahun. Jadi, mantap. Jadi gunanya adalah fasting, namanya one meal a day. Makan 1 kali per hari, yaitu waktu maghrib sampai kira-kira jam 8. Setelah itu kita nggak makan apapun, kecuali minum air putih. Oke, fasting. Nomor 2 adalah olahraga. Olahraga itu ada 3 macam. 1, olahraga untuk sistem paru-paru jantung. Itu jalan kaki atau jalan cepat. Kedua, olahraga untuk menguatkan otot, menjaga massa otot. Itu kalau bagian atas paling sederhana adalah push up, ya. Saya tiap hari push up 20 kali. Rutin. Kalau untuk ini, untuk kaki cukup ini aja, squat. Squat ini gampang sekali, murah, tapi manfaatnya luar biasa. 100 kali. Jadi caranya 10 kali istirahat, 10 kali lagi istirahat. Nanti sore ditambah, pokoknya sehari 100 kali. Itu udah bagus. Olahraga, kemudian yang ketiga diet. Diet tadi Pak Yono udah membahas, ya. Nah, saya punya pedoman praktis cara makan. Saya mengadopsi metode Jesse namanya. Cara makan urutannya 1, makan dulu sayuran. Sayuran, ya. Tadi saya praktekkan makan sayuran. Kedua, makan lauk. Jadi sayuran habis, lauk pauk habis. Terakhir baru karbo. Nah, saya pilih karbo kompleks. Karbo kompleks itu adalah karbo, contohnya ada singkong, ubi, talas, ya, itu karbo kompleks. Jadi makan, pola makan. Yang berikutnya, jangan memasukkan racun. Racun itu apa? Rokok. Ya, banyak lah. Pestisida, ya, di sayur-sayur ada sisa, harus dicuci bersih. Herbisida, ya, banyak, pokoknya segala macam racun dalam masuk tubuh. Kemudian yang kelima, cukupi vitamin dan mineral. Ini diantara kita banyak yang belum pernah tes vitamin D. Ya. Vitamin D itu 30 sampai 100 nanogram per desiliter standarnya. Tapi orang kadang sudah puas kalau di atas 30. Ya.
Nah itu kurang. Sebaiknya kalau umuran 60 plus itu vitamin D-nya usahakan 60, 50 gitu. Saya mentarget 80. Ya sekarang baru 60. Mau saya tiap hari minum 4000 IU vitamin D supaya naik terus sampai 80. Vitamin D ini banyak sekali manfaatnya untuk lansia. Salah satunya antivirus. Jadi kalau Bapak Ibu masih suka pilek, itu tandanya belum sehat. Karena orang yang sehat itu nggak akan pernah pilek, batuk nggak pernah. Maksimum kalau flu itu cuma gatal-gatal aja. Cukup itu aja, nggak sampai meler, nggak sampai nggak sampai gitu. Nah, kalau masih terjadi artinya badan ibu itu masih belum kuat. Vitamin, mineral, Anda bisa tes di Prodia, vitamin D berapa, vitamin B12 berapa, vitamin C berapa, mineral, kecukupan mineral bisa tes juga di Prodia. Ya. Jadi penuhi kebutuhan mineral. Jadi saya minum vitamin juga tiap hari. Yang mungkin jarang didengar vitamin B3 itu niacin. Gunanya niacin adalah ya, yang paling sederhana membuat gusi tidak pernah berdarah. Kalau gosok gigi kalau ada darah, nah, something is wrong. Ya. Sederhana itu indikasinya. Loh kok sikat gigi saya ada merah-merah? Nah, ada yang salah di situ. Oke, niacin itu juga gunanya untuk repair kerusakan sel. Ya. Itu yang jarang diketahui. Ada vitamin D, vitamin C. Vitamin C kalau bisa di atas 1000 miligram. Nah, ini jarang ini karena 1000 mg ini bentuknya khusus, namanya liposomal vitamin C. Yang saya minum 1700 mg per hari. Mineral, ada selenium, ada magnesium dan sebagainya. Sumber mineral yang paling murah adalah cerita Pak Ardif tadi, jeroan. Jadi yang diborong Pak Basuki di Paris itu udah benar. Jeroan itu adalah sumber mineral yang lengkap. Kalau bisa kita makan liver, makan usus dan sebagainya. Jeroan sapi itu bagus. Kalau enggak minum bone broth. Bone broth itu tulang sapi itu direbus selama 6 jam, kemudian dengan api kecil dan airnya itu bisa diminum gitu saja atau dibikin jadiin soto, jadiin macam-macam. Oke, udah 4 ya. Ya. Nomor 5, jangan maaf. Tidur seperti Pak Suyono persis. Tidurnya harus harus cukup 6 atau 7 jam. Dan sekarang itu tidur itu bisa diukur pakai jam. Pakai jam ini kualitas tidurnya bisa diukur. Oke, nomor berikutnya adalah pikiran yang tenang. Pikiran yang bisa menerima apapun yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Tadi itu, Nah, itu bisa pakai metode spiritual, bisa pakai meditasi, ada banyak cara ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersosialisasi. Kita bergaul, bertemu orang. Jangan merasa bergaul kalau cuma di WhatsApp group. Harus ketemu face to face, bicara, peluk, bercanda seperti itu. Kalau hanya WAG aja nggak cukup. Nanti lupa namanya orangnya. Iya, coba. Ya, oke. Penutup ya. Hafal Waktu rasanya. saya SMP kelas 3, saya ditanya guru saya, Nur, kamu mau melanjutkan sekolah kemana di universitas? Waktu saya di Malang. Saya bilang saya pengen ke ITB. Oh bagus, digituin sama murid guru saya. Nah, karena saya pengen masuk ITB, maka saya melakukan persiapan yang baik waktu SMA. Jadi waktu SMA saya siapkan diri untuk masuk ITB. Ya banyaklah caranya ya.
Nah, setelah umur 60 tahun, banyak yang saya tanya, cita-citamu apa? Nggak ada yang bisa jawab loh, banyak. Banyak yang nggak bisa jawab. Saya bisa jawab. Saya bercita-cita ingin mencapai usia 100. Ya. Terus jadi apa? Saya berusaha bagaimana caranya mencapai usia 100. Nah, saya lakukan belajar banyak macam, baca buku, buka website, dengerin ceramah, dengerin YouTube. Lalu saya tulis di sebuah buku memprogram mencapai usia 100. Tolong di-share, Pak. Oke, saya share. Saya share di WAG ya nanti ya. WAG. Tapi saya nggak mau membagikan gratis. Kenapa? Karena buku gratis nggak pernah dibaca. Ya, tapi ada pensiunan yang nawar ke saya, bolehkah harganya 100.000 ya? 100.000 mencapai usia 100. Ada yang nawar, Pak, mau dikurangi harganya, boleh. 70.000 mau nggak? Oh mau Pak. Ya, nanti saya kasih judul lagi ya, memprogram mencapai usia 70. Udah lewat. Sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel IKP LNTP karena akan ada video baru setiap harinya.